Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan dibahas mengenai identitas trigonometri untuk sudut rangkap ya, karena sebelumnya kita udah bahas tentang penjumlahan atau selisih dua sudut. Nah, untuk yang pertama ini sudah saya tuliskan ya, karena sudut rangkap, sudutnya rangkap gitu kan, berarti rangkap itu artinya dua ya, makanya sudutnya jadi 2 alfa di sini ya. Sin 2 alfa, cos 2 alfa, tan 2 alfa. Identitas ini hanya untuk sin, cos, dan tangen gitu ya. Nah, yang pertama, sin 2 alfa itu rumusnya adalah 2 sin alfa cos alfa. Dari mana rumus ini? Di sini saya tuliskan ya. Sin 2 alfa dapat kita tuliskan menjadi sin alfa tambah alfa, ya kan? 2 alfa itu sama dengan alfa tambah alfa. Kemudian ingat kemarin ya, sin A plus B itu sama dengan sin cos kosin. Sin cos ditambah kosin. Ya, karena di sini tambah, di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, berarti di sini kurang. Sin cos kosin, berarti kita masukkan sin cos, sin A gitu ya. Sin A cos A ditambah kosin. Si cos A sin A. Nah, sin A cos A sin A. Nah, biar kelihatannya sama, yang sebelah sini saya pindahin sinnya ke depan. Nah, ini sin A cos A tetap ditambah, ini tukeran, sinnya yang di depan. Sin A cos A, ya, sin A cos A. Nah, sekarang gimana nih? Yang kiri sin A cos A, yang kanan ini sin A cos A. Ibaratnya gini, kalau kita punya X tambah X ya, sin A cos A ini kan X, sin A cos A juga X gitu kan, sama-sama X. X tambah X itu kan sama dengan 2X. Sin A cos A ditambah sin A cos A ya berarti 2 dikali sin A, sin alfa cos alfa. Nah, sama kan? Sama dengan ini ya. Nah, berarti rumus ini ya, sorry, didapat dengan cara seperti ini. Bisa dipahami ya, jadi untuk mencari sudut rangkap ini, kita menggunakan identitas yang sebelumnya, itu penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, tugasnya minggu ini silahkan kalian cari pembuktian dari nilai cos 2 alfa dan tan 2 alfa. Nah, nanti kan dapat nih cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Dari cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa ya, dari cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa, kalian jabarkan lagi sehingga memperoleh persamaannya yang ini 2 cos kuadrat alfa min 1 dan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Jadi untuk cos 2 alfa ini dia ada 3 rumus. Rumus yang pertama adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Rumus yang kedua 2 cos kuadrat alfa min 1 dan rumus yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya, caranya gimana? Ya, ini saya kasih clue ya. Clue-nya adalah menggunakan identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu nilai sama dengan 1. Berarti sin kuadrat alfa 1 cos kuadrat alfa pindah jadi min cos kuadrat alfa, atau cos kuadrat alfa itu juga bisa diubah jadi 1 min sin kuadrat alfa ya. Nanti pakai identitas ini. Jadi salah satu ini cos kuadrat alfanya atau sin kuadrat alfanya diganti dengan ini. Nanti diperoleh rumus yang kedua ini ya. Silakan dicoba sebagai latihan, sebagai tugas, nanti dikumpulkan ya di Google Classroom. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini nomor 1 yang pertama 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Nah, gimana nih cara penyelesaiannya? Lihat dulu di sini. Bentuknya apa? 2 sin cos ya. 2 dikali sin dikali cos. Kita lihat di sudut rangkap ini mana yang hasilnya 2 dikali sin dikali cos. Nah, yang ini kan ya, sin 2A sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Berarti nomor 1 ini pakai yang sin 2 alfa. Oke, ini coret-coretannya di sini ya. Nomor 1 kita punya 2 sin 15 derajat cos 15 derajat. Nah, 2 sin alfa cos alfa ya. Sama-sama alfanya adalah 15. Itu sama dengan sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Alfanya berapa ini kan? Ini alfa, ini alfa. Duanya alfanya adalah 15 derajat. Berarti sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Sama dengan 1/2. Berarti yang nomor 1 ini adalah 1/2. Oke ya. Gampang sekali. Nah, sekarang nomor 2. 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi 2. Lihat, yang bentuknya 4 dikali cos dikurangi 2. Yang ini bukan ya, sin 2 alfa. Yang ini bukan.
Yang ini bisa jadi ya 2 cos kuadrat, sama-sama cos kuadrat soalnya ya. Dikurangi 2, tapi ini dikurangi 1. Yang depannya 2, yang ini depannya 4. Yang bawah nggak mungkin karena sin, yang ini juga nggak mungkin, jadi kemungkinan yang ini. 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, berarti ini gimana caranya nih, biar 4 ini jadi 2. Berarti kan 2-nya kita keluarkan ya kan? Ya nggak? Biar ini jadi 2 kan 2 kali 2 kan, 4 itu. 4 sama dengan 2 kali 2. Jadi salah satu 2-nya kita keluarkan. Saya tulis dulu 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi 2. Kita pakai distributif ya. 4 cos. Nah, 4-nya ini kan kita bikin 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi 2 itu kan sama aja 2 kali 1. Nah, karena masing-masing ada angka 2 di sini. Ya, ada angka 2. Oke, saya ganti warna deh. Karena masing-masing ada angka 2 di sini. Nah, 2-nya kita pindahkan keluar. Kita keluarkan gitu ya. 2-nya kita keluarkan. Jadinya 2 kita keluarin. Sorry. 2-nya kita keluarkan. Berarti 2. Sisa ini kan 2 cos kuadrat. 2 kali cos kuadrat 22,5 derajat. Yang ini 2-nya keluar. Berarti jadi min 1. Nah, sekarang lihat. 2 cos kuadrat alfa. Alfa min 1. Nah, berarti dapat alfanya ya. Nah, ini nih. Ini adalah alfa. Alfanya. Berarti kita masukkan 2 dikali cos 2 alfa. Cos 2 alfa. Alfanya ini 22,5. 22,5 derajat. Berarti sama dengan 2 dikali cos 22,5 itu berapa? Dikalikan 2 berapa? 45 ya. Nah, berarti sama dengan 2 dikali setengah akar 2. Kan coret 2-nya. Berarti jawabannya adalah akar 2. Seperti itu ya. Nomor 2 ini akar 2. Tuh. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga nih, saya hapus dulu. Yang ketiga gimana nih? Tan 1 min tan kuadrat. Udah sama ya? Oh, beda ya. Ini nggak ada 2-nya di sini. Yang ini ada 2-nya. Nah, berarti kita harus munculin 2 di sini ya. 3 tan 112,5 derajat per 1 min tan kuadrat 112,5 derajat. Supaya munculin 2 berarti kan atas harus dikali 2. Karena atas dikali 2 berarti bawah juga harus dikali 2. Kenapa? Karena kalau atas kali 2 doang nanti berubah nilai. Berarti bawahnya juga harus dikali 2. Karena 2 per 2 itu sama dengan 1. Berapapun dikalikan 1, hasilnya tetap itu juga. Jadi tidak mempengaruhi nilai. Nah, jadi atas bawah masing-masing kita kalikan 2 per 2. Atas kali 2, bawah kali 2. Sama dengan 2 tan 112,5 derajat dibagi 2 dikali 1 min tan kuadrat 112,5 derajat. Nah, supaya bentuknya seperti ini, berarti 2 yang ini keluar nih yang di bawah. Kita ubah jadi 1 per 2 dikali 2 tan 112,5 derajat per 1 min tan kuadrat 112,5 derajat. Oke, ke sini ya. Sama dengan, ini udah sama dengan ini ya, 2 tan alfa, 1 min tan kuadrat alfa. Berarti kita langsung tan 2 alfa, tapi sebelumnya tulis dulu yang depan nih setengah. Setengah dikali tan 2 alfa. Tan 2 dikali alfa, lihat dulu alfanya ya. Ini alfanya adalah ini. Ini yang alfanya, ini ya. Alfanya sama dengan ini. 112,5 derajat. Berarti tan 2 dikali 112,5 derajat sama dengan setengah tan berapa nih? 225 ya, 225 derajat atau sama dengan setengah. 225 itu berapa sih? Kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Karena dari kuadran 3 itu kan dari 180 sampai 270. Berarti ini kuadran 3, berarti kita pakai 180 plus. Tan 225 ini dijadiin 180 ditambah 45 ya.
Nah, berarti sama dengan, karena kuadran 3 nilai tannya positif. Karena kita pakai 180, dia tetap tan. Ya, jadi ingat-ingat lagi materi sudut berelasi saya udah jelaskan ya. Kalau kita pakainya 180, maka nanti yang tadinya tan tetap tan. Ya, yang tadinya tan tetap tan. Kemudian karena kuadran 3 nilai tan positif, jadi ini tetap positif. Terus yang ini kita ambil yang alfanya yang terakhir, 45 derajat. Berarti tan 45 derajat. Setengah dikali tan 45 adalah 1. Berarti sama dengan 1/2. Gitu ya. Berarti ini jawabannya 1/2. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang identitas. Kalau tadi kan sudut rangkap ya. Nah, sekarang sudut pertengahan. Kalau sudut rangkap itu tadi sudut rangkap itu 2 alfa ya, sudutnya itu 2 alfa. Nah, sekarang pertengahan. Sudut pertengahan berarti setengah alfa ya. Nah, sudut identitas trigonometri sudut pertengahan yaitu sin setengah alfa, cos setengah alfa, tan setengah alfa. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama diketahui sin alfa sama dengan akar 5/3 dan 0 dengan 0 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan 5 V/2 ya. Jadi batasannya kuadran berapa nih? 0 sampai V/2, 0 sampai 90 derajat ya. 0 yang ini 90 derajat. Berarti ini kuadran 1 ya, kuadran 1. Kemudian tentukan nilai sin setengah alfa. Kenapa sih harus nentuin kuadran? Karena di sini ada plus minus nih. Nah, plus minus ini gunanya untuk menentukan kuadran, dia di kuadran berapa. Nah, gitu ya. Kayak misalkan sin. Kalau sin di kuadran 1 ya berarti nanti hasil akhirnya positif. Cos di kuadran 1 juga positif, kan di kuadran 1 juga positif. Tapi ini kan alfa, kalau setengah alfa gimana? Ini sini aja ya. 0 kurang dari sama dengan alfa kurang dari sama dengan pi/2. Supaya di sini setengah, berarti kan masing-masing kita bagi dengan 2 ya, atau per 2. Berarti kan 0/2 kurang dari sama dengan setengah alfa gitu ya, atau alfa per 2 kurang dari sama dengan pi/4. Nah, 0 kurang dari sama dengan setengah alfa kurang dari sama dengan pi/4. Nah, tetap masih di kuadran 1 kan? Bahkan nanti hasil akhirnya adalah yang kita ambil adalah yang positif. Ya, berarti ini kuadran 1. Berarti positif ya, nilai sin setengah alfa, sin setengah alfanya bernilai positif. Kita tuliskan di sini. Oh iya, kita kan nyari sin setengah alfa, sedangkan di sini sin alfa. Sin setengah alfa itu kita butuh nilai cos. Untuk mencari nilai cosnya, kita menggunakan aturan segitiga siku-siku ya, Pitagoras. Tuliskan dulu, sin alfa sama dengan akar 5/3. Sin itu apa? Sin itu kan de per mi ya, depan miring. Saya gambarkan segitiganya. Misalkan di sini saya punya alfa. Depan yang ini kan, berarti ini akar 5. Miring yang ini 3. Nah, yang ini berapa nih? Samping itu sama dengan akar miring kuadrat, berarti 3 kuadrat dikurangi depan kuadrat. Akar 5 kita kuadratin. Sama dengan akar 9 dikurangi akar 5 dikuadratin ya, berarti 5. Berarti akar 4 sama dengan 2. Ya, berarti sampingnya adalah 2. Ini saya. Sa. Nah, kita butuhnya cos kan? Berarti di sini kita dapat cos alfa itu nilainya sama dengan sa per mi, samping miring. Sampingnya adalah sini aja. Sampingnya adalah 2, miringnya adalah 3. Gitu ya. Hapus. Nah, kalau dapat cosnya langsung saja. Berarti sin setengah alfa sama dengan, kita ambil yang positif ya. Ini ambil yang positif karena ini. Karena ini semua ya, karena ini. Karena ini semua. Karena ini. Karena dia di kuadran 1 nilai sin positif, maka ambil yang plus. Berarti ini langsung aja, kalau plus nggak usah ditulis plus ya di depannya. Langsung aja akar 1 min cos alfa per 2. Akar, ya, 1 min cos alfanya berapa? 2/3, berarti 1 min 2/3/2. Nah, sama dengan, kita hitung dulu di sini. 1 dikurangi 2/3. Samakan penyebut 3, berarti yang ini 3 kali 1. 3, yang ini kan tetap 2. 1/3. Berarti akar,
akar 1/3/2, atau sini sama dengan akar 1/6 gitu ya. Akar 1/6 itu apa? 1 per akar 6. Nah, berarti dari sini 1 per akar 6, kita kalikan rasionalnya, akar 6 per akar 6, berarti akar 6 per 6, atau 1/6 akar 6. Ya, jadi jawabannya 1/6 akar 6. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Oh ya, cara ngapalin ini gampang ya. Sin setengah alfa itu sama aja cos setengah alfa. Bedanya apa? Yang satunya pakai negatif, yang satunya pakai positif. Lihat, sama-sama 1 min cos A per 2, yang ini 1 plus cos alfa per 2. Kalau di sini sin berarti negatif, kalau pakai cos berarti positif. Kemudian yang tan gimana? Tan kan tinggal sin per cos, berarti sin yang atas kita ambil 1 min cos A per yang bawah 1 plus cos A. Gitu ya. Gampang banget. Sekarang yang soal yang kedua. Diketahui tan A sama dengan min 4/3. Sudutnya ini. Tentukan nilai tan setengah alfa. Oke. Lihat dulu sudutnya. 3π/2 kurang dari sama dengan alfa kurang dari 2π. Nah, masing-masing kita bagi 2. Berarti jadinya 3π/4 ya. Penyebutnya tinggal dikali 2, 4. Kurang dari sama dengan setengah alfa kurang dari 2π/2 berarti π. Nah, π kan? Nah, berarti ini kuadran berapa nih? Ini kuadran berapa yo? Π itu kan 180, kurang dari 180 berarti kuadran kurang dari 180 kuadran 2 ya. Kuadran 2 yang kurang dari 180, karena kuadran 2 itu kan 90 sampai 180. Nah, berarti yang ditanyakan nilai tan. Berarti nanti tan itu di kuadran 2 nilainya negatif. Berarti kita ambil adalah nilai negatifnya. Ya, kita punya tan alfa sama dengan min 4/3. Ini nggak usah pakai min ya. Kita abaikan minnya. Abaikan min. Abaikan dulu. Kalau mau pakai segitiga siku-siku, kita abaikan dulu negatif positifnya. Itu min karena dia batasan 3π/2 kurang dari alfa kurang dari sama dengan 2π itu ada di kuadran 4. Nilai tan di kuadran 4 kan negatif. Maka di sini ada negatifnya. Tapi sekarang kita abaikan dulu. Kita masukkan. Tan itu apa sih? Tan itu adalah D per saya depan samping. Kalau saya punya alfa di sini, berarti depannya sini 4, sampingnya adalah 3. Berarti yang ini adalah akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 tambah 9. Akar 25 sama dengan 5. Ya, nah berarti tan itu kita butuh cos. Berarti cos alfa itu sama dengan sapermi, samping miring. Sampingnya yang mana? Nih, sampingnya 3 ya. Miringnya ini 5. 3/5. Ya, 3/5. Nah, kemudian gimana lagi? Kemudian kita masukkan ke rumusnya. Masukkan ke rumusnya. Tan setengah alfa. Nah, kita ambil yang negatif. Berarti negatif akar 1 min cos alfa per 1 plus cos alfa. Sama dengan min akar 1 min cos alfanya berapa tadi? 3/5 ya. 3/5 per 1 plus 3/5. Kita kerjakan di sini. 1 ditambah 3/5. Sama kan lu penyebutnya? 5. 5 kali 1. 5 ini tambah 3. Sama dengan 8/5. Sekarang yang bawah, yang atas nih, 1 min 3/5. 1 min 3/5 ya berarti 5. 5 kali 1, 5. Dikurangi 3 berarti sama dengan 2/5. Ya, masukkan. Ada negatif. Negatif 1 min 3/5 tadi apa? 2/5 ya. 2/5 per yang ini 8/5. Nah, karena sama-sama penyebutnya 5 bisa dicoret. Oke, saya coretnya pakai warna lain deh ya biar kelihatan.
5-nya kita coret, seret, seret, karena sama-sama penyebutnya 5 kita coret boleh. Berarti ini sama dengan min akar 2/8 ya, atau sama dengan min akar 1/4 ya, sama-sama dibagi 2, berarti sama dengan min 1/2, karena akar dari 1/4 adalah 1/2 ya. Jadi jawaban akhirnya adalah min 1/2 ya, bisa dipahami. Jadi nilai dari alfa itu sama dengan ini, min 1/2. Kenapa min? Karena tadi dia kuadran 2. Kuadran 2 nilai kan adalah negatif. Jadi jangan langsung ambil dari sini ya. Kalau dari sini kan awalnya dia kuadran nih. Yang ini kan dia awalnya kuadran 4. Setelah dibagi 2 ternyata dia dapatnya di kuadran 2. Setengah alfa ini di kuadran 2. Alfanya memang di kuadran 4, tapi setengah alfa ada di kuadran 2. Tapi tanya negatif. Ya, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang bertanya silahkan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.